Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sofiani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketentuan dan notasi guna untuk memenuhi presentasi geometri 2. Dalam ketentuan dan notasi, di sini sudah ada beberapa materi. Untuk yang pertama yaitu mengenai pemetaan satu-satu. Pemetaan antara dua himpunan adalah pasangan elemen mereka. Di sini sudah ada himpunan X dan Y, dan pemetaan satu-satu antara himpunan X dan Y yaitu dengan mencocokkan setiap elemen himpunan dari X dan juga Y. Dapat dilihat di elemen X ada Alice, Barbara, dan Carol. Di elemen Y ada Ray, Meg, dan Bob. Di sini akan dicocokkan antara elemen X dan juga Y, sehingga diperoleh Alice dengan Bob, Barbara dengan Ray, Carol dengan Mike. Sehingga pemetaan satu-satu di sini dapat dilihat setiap wanita dipasangkan tepat dengan satu pria dan setiap pria dipasangkan tepat dengan satu wanita. Sehingga dapat didefinisikan pemetaan satu-satu adalah jika setiap elemen dari himpunan X dipasangkan tepat dengan satu elemen pada himpunan Y, dan setiap elemen pada himpunan Y yang cocok tepat dengan satu elemen himpunan X. Pasangan elemen yang cocok bersama adalah elemen korespondensi atau elemen yang sesuai. Dalam dalam materi yang sebelumnya mengenai segitiga kongruen dan sejenis, ide pemetaan satu-satu ini muncul secara alami ketika mencocokkan simpul dari satu segitiga dengan simpul yang sesuai dari segitiga kongruen atau serupa. Maaf, ada kesalahan sebelumnya. Saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai transformasi. Definisi dari transformasi adalah pemetaan satu-satu antara elemen-elemen dari dua himpunan, di mana dari dua himpunan elemen tersebut berupa titik. Dapat dilihat pada gambar. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu disebut pragambar, di mana setiap titik gambar tepat sesuai dengan satu titik dari objek asli. Yang sebelah kanan itu disebut gambar, di mana setiap titik dari suatu objek N dipetakan ke tepat satu titik. Kemudian untuk membedakan antara kedua titik tersebut, biasanya huruf yang mewakili gambar diikuti oleh tanda petik, dan itu dapat dibaca A, tanda petik itu dapat dibaca A'. Begitu juga dengan B petik dan C petik, dibaca B' dan C'. Jenis korespondensi seperti ini biasanya juga direpresentasikan menggunakan notasi. Misalnya A, tanda panah A', ini menunjukkan titik A itu dipetakan ke titik A', atau yang setara titik A' adalah gambar titik A di bawah transformasi yang sudah diberikan. Demikian pula untuk notasi lainnya seperti segitiga ABC itu dipetakan ke segitiga A', B', C'. Dipetakan ke segitiga jadi segitiga A', B', C' ini adalah gambar dari segitiga ABC di bawah transformasi yang sudah diberikan. Next. Yang selanjutnya
adalah transformasi kongruensi. Transformasi kongruensi adalah saya jelaskan dulu. Dalam transformasi kongruensi ini terdapat sebuah isometri, di mana isometri sendiri adalah transformasi yang menjaga jarak antar titik. Karena sebuah isometri menghasilkan gambar yang karena sebuah isometri menghasilkan gambar yang kongruen dengan gambar aslinya, kadang-kadang disebut juga sebagai transformasi kongruensi. Nah, untuk setiap isometri ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu koleniaritas antar titik dipertahankan. Yang kedua, gambar segmen garis adalah segmen garis dengan panjang yang sama. Yang ketiga adalah gambar suatu sudut adalah sudut dengan ukuran yang sama. Yang selanjutnya ada pula jenis-jenis dari isometri ini. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat yaitu refleksi luncuran. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi, sebuah garis refleksi atau pantulan garis membalik suatu objek melewati garis sehingga gambar muncul mundur. Seperti bagaimana gambar yang dipantulkan dari objek itu akan muncul di cermin, seperti itu cara kerja refleksi. Nah, dari gambar yang sebelumnya di transformasi, apabila di segitiga ABC ini ditarik garis vertikal antara gambar dan pragambar, segitiga A', B', C' ini adalah bentuk dari gambar yang dipantulkan. Nah, dapat kita lihat dari gambar yang ada di situ, sehingga dapat kita simpulkan bahwa gambar segmen ini untuk menentukan mana, untuk bisa membaca ini adalah refleksi. Sehingga untuk menggambarkannya yaitu gambar segmen garis dari titik A tegak lurus ke garis L. Nah, perpanjang segmen itu dengan panjangnya sendiri ke garis A', sehingga panjang AP ini akan sama dengan panjang A'P. Ya, A''P itu adalah gambar yang dihasilkan dari pantulannya, sehingga dapat dinotasikan RLA sama dengan A'. Definisi dari garis refleksi ini adalah sebuah refleksi di atas garis adalah isometri yang memetakan semua titik dari satu gambar yang sedemikian rupa sehingga setiap gambar titik berada di sisi yang berlawanan dari garis pemantul dan jarak yang sama dari itu sebagai pragambarnya. Jika titik dari gambar tersebut berada di garis pantulan, maka gambarnya adalah titik itu sendiri. Refleksi ini juga berhubungan dengan poligon, di mana sebuah poligon dapat dipantulkan melalui garis hanya dengan memantulkan simpulnya, dan kemudian adalah orientasi. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orientasi ini berhubungan dengan refleksi. Dan ingat, sebuah refleksi membuat gambar yang dipantulkan itu muncul mundur. Dan setiap poligon cembung di sini dari gambar memiliki dua orientasi, yaitu yang searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam. Orientasi ini pada poligon itu tergantung pada jalur yang dilalui ketika simpul yang dibaca itu dibaca dalam urutan yang sudah diberikan.
dari gambar tersebut ketika simbol huruf dari trapesium ABC dibaca dari A ke D itu dibaca dalam searah jarum jam, sehingga orientasi trapesium itu searah jarum jam. Ketika simbol huruf dibaca, dari gambar yang dipantulkan melalui urutan A' sampai ke D' itu akan menjadi berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, refleksi di sini membalikan orientasi, dan sifat refleksi inilah yang membuat gambar yang dipantulkan muncul mundur. Yang selanjutnya adalah translasi. Translasi mempertahankan orientasi. Seperti dapat dilihat pada gambar, dan kita lihat definisi dari translasi. Translasi adalah isometri yang menggeser setiap titik dari satu gambar dengan jarak yang sama ke arah yang sama, sehingga translasi ini bisa bergeser dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ataupun keduanya dengan arah yang vertikal ataupun horizontal. Yang selanjutnya yaitu rotasi. Dapat dilihat pada gambar, misalkan dua lembar kertas yang identik memiliki wajah tersenyum yang sama digambar di lokasi yang sama, dan sebuah pin didorong melalui kertas ketika ujung-ujungnya sejajar. Nah, rotasi dari wajah tersenyum dapat dimodelkan dengan memegang satu kertas tetap dan memutar kertas yang lain. Nah, sehingga di sini pin mewakili pusat rotasi. Sehingga dapat didefinisikan rotasi adalah isometri yang mengubah angka sejumlah derajat tertentu dalam arah tertentu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan beberapa titik tertentu yang disebut pusat rotasi. Rotasi itu sama dengan perputaran. Ya, bumi itu berputar karena bumi memiliki porosnya itu sebagai pusat rotasi, yaitu matahari. Bumi itu berputar dengan planet-planet mengelilingi matahari melalui orbit. Nah, matahari itu sebagai pusat rotasinya. Yang terakhir adalah refleksi luncuran. Refleksi luncuran ini merupakan gabungan dari refleksi atas satu garis dan translasi atau luncuran dalam arah yang sejajar dengan garis pemantul. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah contoh dari refleksi luncuran. Nah, garis refleksi dan translasi dapat dilakukan dalam urutan apapun dalam refleksi luncuran ini, karena transformasi ini mencakup refleksi. Karena transformasi ini mencakup refleksi. Nah, refleksi luncuran ini membalikan orientasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, baik dari segi dalam pembuatan video dan kosakata yang saya lunturkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.